saya akan masak fuyung hai, tapi sebelumnya saya coba dulu jajanan ini ya. Jajanan ini jarang dijual di supermarket di Belanda umumnya. Yang istimewa dari jajanan ini karena jajanan ini adalah makanan asli dari sebuah wilayah yang antik di Belanda. Ya, saya membeli jajanan ini di sebuah desa monumental di Belanda, yang di desa ini orang bisa melihat jejak kehidupan orang Belanda jauh sebelum dunia mengenal teknologi modern. Ini kue kering gulung, namanya kue knipertjes dari Drenthe. Ini saya coba dulu ya. Kriuk-kriuk, crispy, rasa vanila, manis tapi tidak terlalu manis. Ini cake tradisional dari provinsi Drenthe, namanya Turfsteker cake. Sebetulnya banyak cake seperti ini di Belanda, tapi cake tradisional dari provinsi Drenthe ini rasanya berbeda dengan cake yang umumnya dijual di Belanda. Campur buah. Ini juga campur rempah-rempah dan aneka buah. Ini wurst atau sosis dari provinsi Drenthe, beraroma rempah, rasa cengkehnya kuat, teksturnya kenyal, rasanya gurih, dan sekali makan ini rasanya sulit untuk berhenti. Kelihatannya sama dengan sosis lain yang dijual di supermarket, tapi yang ini rasanya berbeda. Berikut ini video di sebuah desa yang memperlihatkan jejak kehidupan orang Belanda ketika dunia belum mengenal industri modern. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di desa monumental di Belanda, namanya Desa Oorvelde. Mengapa disebut desa monumental? Mari kita lihat-lihat bagaimana suasana di desa monumental ini. Desa Oorvelde ini adalah desa museum dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda sebagai desa yang dilindungi. Penduduknya hanya sekitar 245 jiwa. Desa ini juga disebut sebagai desa monumental karena desa ini adalah monumen untuk melihat kembali bagaimana kehidupan masa lalu orang Belanda ketika belum mengenal mesin dan industri seperti sekarang. Rumah-rumah ini tidak ditinggali hanya sebagai museum saja. Desa ini juga ditetapkan sebagai museum karena banyaknya daerah historis di sekitar desa ini. Selain itu, desa ini juga merupakan lapangan untuk penelitian geologi dan biologi.
sekali, ini sudah musim semi tapi masih dingin sekali. Sekarang waktunya pulang dan saya akan memasak omelet fuyung hai yang betul-betul enak. Kalau ingin fuyung hai yang permukaannya rata, maka omeletnya bisa digoreng dengan menggunakan sedikit minyak. Dan kalau ingin fuyung hai yang omeletnya mengembang, maka bisa menggunakan banyak minyak. Dari segi kesehatan, tentu semakin sedikit minyak yang digunakan, maka semakin sehat. Tetapi kedua cara, yaitu menggunakan sedikit minyak maupun menggunakan banyak minyak, tentunya boleh-boleh saja dicoba. Berikut ini cara saya membuat fuyung hai yang enak sekali. Kalau sudah dingin, omeletnya tetap padat. Ikuti terus videonya. Pertama-tama saya mengocok 5 butir telur. Kemudian saya mencampur dengan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Dicampur sampai rata dan tidak bergumpal. Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, sedikit merica, udang 100 gram dicincang kasar, ayam file 50 gram dicincang halus. Kalau suka bisa pakai bubuk jamur atau penyedap, daun bawang yang diiris tipis memanjang, daun kol yang diiris tipis kira-kira 100 gram, setengah buah wortel atau 50 gram diiris korek api, jamur kancing 75 gram diiris tipis, ini tidak harus ya. Kemudian diaduk rata sampai seluruh permukaan sayur terbalut oleh adonan telur. Kemudian panaskan minyak, karena saya ingin omeletnya mengembang, saya menggunakan minyak yang banyak 250 ml. Untuk menuangkan adonan ke minyak, saya sengaja menggunakan sendok seperti ini. Kalau minyaknya sudah panas, sebaiknya apinya dikecilkan agar matangnya merata sampai ke dalam omelet. Saya tidak membuat omelet yang bentuknya melebar, agar kalau dibalik, omelet ini tidak gampang hancur ya, karena isiannya banyak. Digoreng sampai seluruh adonan habis, kemudian sisihkan. Kemudian saya akan membuat saus asam manis untuk menyiram omelet yang sudah matang ini. Saya panaskan 2 sendok makan minyak, lalu menumis 2 siung bawang putih. Kalau bawang putihnya sudah wangi, bisa dimasukkan jahenya, kira-kira 2 cm jahenya digeprek. Saus tomat 4 sendok makan. Satu bawang bombay ukuran kecil diiris melingkar. Air matang 300 ml, sedikit garam, merica, minyak ikan bisa diganti kecap asin 2 sendok teh, gula 2,5 sendok makan. Kelihatannya banyak tapi ini saus asam manis, kalau gulanya kurang rasa asam manisnya tidak dapat. Kemudian perasan jeruk nipis,
Kalau tidak ada bisa diganti dengan cuka. Wortel setengah batang dipotong korek api. Dan ini kacang polong, juga buah nanas. Untuk mengentalkan sausnya, saya menggunakan tepung maizena 1 sendok makan dilarutkan dengan 4 sendok makan air. Nah, kalau kekentalannya sudah seperti yang diinginkan, apinya bisa dimatikan. Kemudian sausnya dituangkan ke permukaan omelet. Fuyung hai-nya jadi deh. Sekarang siap untuk dihidangkan. Rasanya benar-benar sedap. Enak sekali. Lekker. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.